Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Mudin dengan NIM 1702325 dari kelas Stratigraphy Analisis A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi stratigraphy analisis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Secara umum, materi ini membahas tentang bagaimana lapisan batuan terbentuk, bagaimana hubungan antar lapisan, serta bagaimana kita dapat merekonstruksi lingkungan mendapat di masa lalu berdasarkan rekaman stratigrafi. Oke, pada pertemuan satu, yaitu penyuluhan stratigraphy analisis, yaitu pada bagian sini, stratigraphy analisis merupakan stratigraphy analisis merupakan kajian terpadu mengenai susunan, hubungan, dan distribusi lapisan batuan untuk merekonstruksi sejarah, pengendapan, serta evolusi lingkungan. Dalam mengenai stratigraphy terdapat beberapa kegiatan utama, yaitu deskripsi litologi, analisis spesies, korelasi antar lapisan, serta sintesis lingkungan penanggapan. Rekaman stratigrafi digunakan untuk mengetahui transition biologi dari lapisan batuan paling tua hingga paling muda. Rekaman ini bisa disajikan dalam bentuk measure section atau kolom stratigrafi. Dari rekaman tersebut, seorang geolosis dapat memahami perubahan lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu. Selain itu, konsep penting lainnya adalah fase sedimen. Fase sedimen merupakan tubuh batuan yang memiliki karakteristik tertentu seperti litologi, struktur sedimen, geometri, dan kandungan fosil. Proses ini membantu dalam interpretasi lingkungan pengendapan. Struktur sedimen juga menjadi bagian penting dalam stratigrafi. Karena dapat menunjukkan arah arus purba, energi lingkungan, serta perubahan kondisi pengendapan. Struktur sedimen dibagi menjadi empat, yaitu struktur erosional, deposional, post-deposional, dan biogenik. Selanjutnya pada pertemuan 2, sistem pengendapan sedimen itu dari bagian ini sampai sini. Sistem pengendapan sedimen pada pertemuan kedua dibahas konsep sistem pengendapan sedimen berbasis stratigrafi sedimen. Pola penumpukan sedimen dikontrol 3 faktor utama, yaitu perubahan muka laut atau oksidasi, aktivitas tektonik, dan suplai sedimen. Ketiga faktor tersebut menentukan ruang akomodasi sedimen. Sedimen sistem pengendapan plastik yang terdiri dari beberapa lingkungan, mulai dari darat hingga laut. Contohnya adalah lingkungan fluvial atau sungai, kemudian menuju delta, pantai, shelf, hingga laut dalam. Perubahan dari satu lingkungan ke lingkungan lain akan menghasilkan variasi fase sedimen. Konsep ini penting karena daerah transisi darat ke laut sangat sensitif terhadap perubahan muka laut, sehingga sering digunakan untuk merekonstruksi evolusi lingkungan dari lingkungan dan distribusi fasies. Berikutnya pada pertemuan 3, yaitu kemostratigrafi. Kita bagian ini. Pada pertemuan ketiga dibahas mengenai kemostratigrafi atau stratigrafi kimia. Kemostratigrafi merupakan metode stratigrafi yang menggunakan karakter kimia batuan untuk tujuan korelasi, penentuan umur relatif, dan interpretasi lingkungan masa lalu. Data yang digunakan dalam kemostratigrafi antara lain isotop karbon, isotop oksigen, unsur jejak, dan komposisi mineral. Perubahan nilai kimia tersebut terhadap kedalaman dapat menunjukkan perubahan lingkungan pengendapan. Metode ini sangat berguna, terutama ketika data fosil terbatas, karena korelasi lapisan tetap dapat dilakukan berdasarkan karakter kimia batuan. Berikutnya pada pertemuan 4, yaitu sequence stratigraphy introduction. Di pada bagian ini, pertemuan keempat membahas pengenalan sequence stratigraphy. Pada konsep ini dijelaskan bahwa sedimen terakumulasi dalam suatu cekungan dengan kondisi yang dinamis. Sedimentasi dipengaruhi oleh suplai sedimen dan perubahan muka laut. Terdapat dua pola utama dalam sedimentasi, yaitu progradasi dan retrogradasi. Progradasi terjadi ketika garis pantai bergerak ke arah laut akibat suplai sedimen lebih besar dibanding ruang akomodasi. Sedangkan retrogradasi terjadi ketika garis pantai mundur ke arah darat akibat kenaikan muka laut. Selain itu, dibahas juga mengenai sedimen accommodation, yaitu
ruang yang tersedia untuk akumulasi sedimen pada lingkungan laut dangkal. Akumulasi ini dikontrol oleh relatif sea level, sedangkan pada lingkungan fluvial dikontrol oleh profil sungai. Berikutnya pada pertemuan kelima yaitu sekuens stratigrafi 2, yaitu pada bagian ini. Pertemuan kelima merupakan lanjutan dari sekuens stratigrafi. Pada bagian ini dibahas mengenai stacking pattern atau pola penumpukan fasies. Pola ini terbentuk akibat perubahan ruang akomodasi dan suplai sedimen. Kemudian dijelaskan juga mengenai para sekuens, yaitu satu siklus pengamatan kecil yang membentuk tumpukan fasies. Beberapa para sekuens dapat membentuk para sekuens set. Selain itu, terdapat konsep transgression dan regression. Transgression terjadi ketika muka laut naik sehingga lingkungan laut bergerak ke darat. Sebaliknya, regression terjadi ketika muka laut turun sehingga daratan maju ke arah laut. Regression sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu normal regression dan forced regression. Normal regression terjadi ketika suplai sedimen lebih besar dibanding ruang akomodasi, sedangkan forced regression terjadi akibat penurunan muka laut. Seluruh proses tersebut menghasilkan siklus sedimentasi yang berulang, yang dikenal sebagai sedimentary cycles. Siklus ini terjadi pada berbagai skala dan sangat penting dalam interpretasi stratigrafi. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari ringkasan stratigrafi analisis pertemuan 1-5 ini, secara keseluruhan stratigrafi analisis digunakan untuk memahami sejarah pengendapan batuan melalui rekaman stratigrafi. Analisis ini melibatkan fasies sedimen, sistem pengendapan, kemostratigrafi, serta sekuens stratigrafi. Faktor utama yang mengontrol sedimentasi adalah perubahan muka laut, tektonik, dan suplai sedimen. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan pola penumpukan fasies seperti progradasi, retrogradasi, transgresi, dan regresi. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat merekonstruksi lingkungan pengendapan masa lalu serta memahami evolusi cekungan sedimentasi secara lebih komprehensif. Sekian video dari saya mengenai ringkasan stratigrafi pertemuan 1-5. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Ilham Maulidin dari Lembaga Ujian 2025 kelas stratigrafi analisis A. Izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.